Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohana, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Pembimbing saya di program studi S1 Keperawatan Stikes Seruling Mas Cilacap. Video ini dibuat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen Ujuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah utama yang saya ampu di program studi S1 Perawatan Psikosuri Mas Cilacap, yaitu mata kuliah keperawatan maternitas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah keperawatan maternitas. Mata kuliah keperawatan maternitas ini mempunyai bobot 4 SKS, 2 SKS teori, dan 2 SKS praktikum laboratorium. Untuk deskripsi mata kuliahnya adalah mata kuliah ini membahas konsep dasar keperawatan maternitas, konsep asuhan keperawatan ibu hamil, intranatal, dan postnatal. Kegiatan pembelajaran dirancang dengan ceramah, diskusi, dan praktika sehingga diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa menyelesaikan capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajarannya adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap profesional, prinsip etik, perspektif hukum, dan budaya dalam keperawatan. Mampu menguasai keterampilan umum pada bidang keilmuannya, dalam hal ini adalah keperawatan maternitas. Kemudian mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan proses keperawatan. CPL yang berikutnya adalah mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan klinik dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien. Yang kelima adalah mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup, mampu menerapkan dan mengembangkan berbagai terapi komplementer pada berbagai kasus di semua sistem tubuh dan pada berbagai tingkatan usia klien. Kenapa terapi komplementer? Tentu ini selaras dengan keunggulan prodi sarjana keperawatan Seruling Mas, yaitu terapi komplementer. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, ada 10 capaian pembelajaran. Yang pertama yaitu mampu memahami lingkup kesehatan perempuan. Yang kedua, mampu menguasai asuhan keperawatan sistem reproduksi. Yang ketiga adalah mampu melakukan pengkajian dan promosi kesehatan perempuan. Yang keempat adalah mampu menguasai upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem reproduksi. Kemudian yang kelima adalah mampu menguasai tren dan isu keperawatan maternitas berupa family center maternity care. Untuk capaian pembelajaran yang keenam adalah mampu menguasai evidence based practice dalam keperawatan maternitas, mampu menguasai manajemen kasus pada sistem reproduksi. Yang kedelapan dan sampai kesembilan adalah mampu menguasai dan mendemonstrasikan keterampilan antenatal, intranatal, dan juga postnatal. Kemudian dari CPMK itu dituangkan dalam bahan kajian, ada 10 bahan kajian berupa 1. Lingkup kesehatan perempuan, yang kedua asuhan keperawatan sistem reproduksi, yang ketiga pengkajian dan promosi kesehatan wanita, yang keempat adalah upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem reproduksi, yang kelima adalah tren dan isu keperawatan maternitas berupa family center maternity care, yang keenam adalah evidence practice dalam keperawatan maternitas,
Yang ketujuh adalah manajemen kasus pada sistem reproduksi. Kemudian yang kedelapan, keterampilan antenatal, kesembilan, keterampilan intranatal, dan juga kesepuluh, keterampilan postnatal. Sistem pembelajaran yang dipakai di mata kuliah keperawatan maternitas ini menggunakan pendekatan SCL atau Student Center Learning, yaitu pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama dalam proses belajar. Dalam pendekatan ini, mahasiswa berperan aktif dalam membangun pengetahuan, mengembangkan keterampilan, dan meningkatkan sikap profesional melalui berbagai aktivitas pembelajaran yang bersifat partisipatif, kolaboratif, dan reflektif. Ada beberapa metode pembelajaran dalam pendekatan SCL ini. Yang pertama adalah delivery learning, di mana dosen menyampaikan materi pembelajaran melalui media yang interaktif, diantaranya dengan PowerPoint, kemudian jurnal ilmiah, e-book, kemudian juga ada video edukatif, yang materi-materi ini bisa diakses melalui daring dengan melalui portal e-kampus yang disediakan oleh Prodi, sehingga mahasiswa bisa fleksibel dalam belajar dan juga bisa mandiri dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah cooperative learning, di mana mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk mengelola kasus asuhan keperawatan maternitas sesuai dengan kasus yang sudah diberikan. Mahasiswa juga bisa berperan aktif dalam menyusun asuhan keperawatan dalam prosesnya, mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah collaborative learning, di mana seluruh anggota kelompok itu bersama-sama mengembangkan asuhan keperawatan yang komprehensif, terus kemudian saling berkomunikasi secara efektif dan mempunyai peran yang setara, dan bisa saling berkolaborasi dalam menyusun asuhan keperawatan berdasar SAKI dan SIKI. Kemudian yang keempat adalah problem-based learning, di mana mahasiswa menganalisis kasus nyata yang berfokus pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, atau ibu yang berisiko tinggi terhadap masalah kesehatan reproduksi. Mahasiswa melakukan pengkajian langsung kepada ibu, kemudian juga menyusun diagnosa keperawatan, intervensi, dan melakukan implementasi, misalnya dengan melakukan edukasi pada ibu dan keluarga, dan juga penerapan terapi komplementer yang sesuai dengan kondisi pasien dan budaya setempat. Sekali lagi, kenapa terapi komplementer? Karena terapi ini merupakan keunggulan Prodi, sehingga harus diterapkan di semua ranah keperawatan, dalam hal ini keperawatan maternitas. Kemudian yang kelima, mahasiswa dalam hal ini akan diterjunkan klinik di fasilitas kesehatan, bisa di puskesmas, di rumah sakit, maupun di masyarakat, untuk mengelola asuhan keperawatan maternitas. Dan hasil dari praktek lapangan ini tentu akan didiskusikan dan diseminarkan, sehingga ada saran dan refleksi dari dosen dan juga rekan sejawat di rumah sakit. Tentu semua metode pembelajaran dengan pendekatan SCL ini akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dari mahasiswa, kemudian juga kemandirian belajar, dan juga rasa tanggung jawab dari mahasiswa untuk bisa berperilaku profesional, sehingga bisa menjadikan mahasiswa itu lulus dengan kompetensi yang baik dan juga adaptif, kolaboratif, sehingga bisa menghadapi tantangan praktek keperawatan maternitas
berbasis bukti. Kemudian untuk bentuk pembelajaran ada kuliah interaktif, diskusi, seminar, tutorial, responsi, termasuk juga praktika dan laboratorium. Untuk bobot evaluasi dan bobot penilaian ada ujian tengah semester ada 25%, ujian akhir semester dengan bobot 30%, penugasan bobotnya 20%, praktek laboratorium 20%, presensi dan kehadiran 5%. Demikian penjelasan saya tentang mata kuliah keperawatan maternitas. Diharapkan dengan perencanaan yang sistematis, persiapan yang cukup, partisipasi mahasiswa yang baik, serta dukungan fasilitas yang disiapkan oleh program studi, perkuliahan dapat berjalan dengan lancar dengan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Dan berikut cuplikan video pengajaran keperawatan maternitas yang saya ampu. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berdoa dulu, silakan. Berdoa selesai. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Baik, sesuai kontrak yang kemarin, hari ini kita akan belajar tentang pemeriksaan leukot. Nah, untuk waktunya kurang lebih 100 menit ya. Jadi mudah-mudahan nanti semua anggota kelompok bisa praktek satu-satu ya. Nah, untuk pertemuan ini sebenarnya kemarin sudah saya sampaikan ya, kalau hari ini kita belajar terkait dengan pemeriksaan leukot. Sudah ada yang mencoba mencari referensi atau googling? Sudah, oh ya, sudah dapat referensinya. Sudah ya, nanti kita belajar bersama ya. Nah, untuk pemeriksaan leukot ini, hari ini kita belajarnya diharapkan kalian nanti bisa atau mampu ya memahami pemeriksaan leukot itu seperti apa. Terus kemudian yang lebih penting lagi, nanti kalian bisa mempraktekkan ya, mempraktekkan bagaimana cara pemeriksaan leukot. Itu ya. Nah, baik, untuk pemeriksaan leukot ini sebenarnya rangkaian dari pemeriksaan fisik pada ibu hamil atau kita di ranah asuhan keperawatan pada ibu prenatal ya, atau pada ibu yang sedang hamil. Nah, sebenarnya untuk pemeriksaan fisik kita sudah pelajari kemarin ya, kalau kita melakukan pemeriksaan fisiknya itu dari kepala sampai ke kaki kan, atau head to toe. Nah, untuk pemeriksaan leukot ini nanti pemeriksaannya itu di bagian abdomen atau di bagian perut. Nah, pemeriksaan ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya atau banyak sekali tujuan yang bisa kita dapatkan atau kita peroleh. Yang pertama, kita jadi tahu tentang bagaimana posisi janin. Terus kemudian yang kedua itu kita bisa tahu tentang usia kehamilan ibu. Nah, paling nggak dua tujuan ini yang bisa kalian nanti sampaikan di fase orientasi. Ya, sebenarnya sih ada tujuan yang lain, misalnya bagaimana kita tahu posisi janin yang ada di bawah itu apa, yang di atas itu apa, gitu ya, untuk lebih rincinya di masing-masing leukot. Nah, sekarang kita ke prosedur kejannya ya. Untuk alat-alatnya saya lupa ya, alat-alat yang dibutuhkan kita ada satu ya, ada medlamp. Karena untuk yang tadi saya sampaikan untuk pemeriksaan DJJ-nya nanti di pertemuan yang berikutnya, gitu ya. Nah, sekarang untuk prosedurnya atau cara kerjanya, sebelumnya ibu dipersilahkan PAK dulu ya sebelum dilakukan pemeriksaan, sehingga ibunya lebih merasa nyaman. Kalau misalnya ibunya itu menahan PAK atau pengen kencing, kan tentu tidak nyaman saat kita pegang perutnya, ya enggak? Nah, jadi setelah ibu PAK, terus kemudian kita sarankan ibu untuk tiduran di tempat tidur. Nah, posisinya tidur terlentang. Untuk leopard 1 sampai 3, nanti kaki ibunya ditekuk. Nah, untuk leopard yang keempat, itu kakinya diluruskan, gitu ya. Nah, setelah itu, ibunya tiduran terlentang, kemudian kita buka baju ibu yang di bagian bawah.
Terus kemudian kita buka selimutnya. Nah, sebelum itu jangan lupa ditutup privasinya ya, ditutup privasinya. Sekarang kita mulai ya, sesuai dengan SOP yang sudah sudah dibagikan ya. Ya, baik, kita mulai di fase orientasinya dulu ya. Jadi sebelumnya di fase orientasi kalian sampaikan nama, misalnya Ibu, perkenalkan Ibu, nama saya Dwi Mukaroma. Nah, pada pertemuan hari ini Bu, atau pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian perut Ibu. Nanti tujuannya Bu untuk mengetahui posisi janin Ibu. Nanti waktunya kurang lebih 10 menit Ibu, apakah Ibu sudah siap? Kalau sudah siap, saya mulai ya. Gitu. Silakan Ibu tidur terlentang dulu ya Bu, kakinya ditekuk. Saya tutup pintu dan ya privasi, tutup pintu dan jendelanya dulu. Terus kemudian ada 4 ya, ada Leopard 1, Leopard 2, Leopard 3, Leopard 4. Leopard 1 caranya tangan kita setelah dihangatkan letakkan di sini. Jadi kita melakukan pemeriksaannya itu palpasi ya. Palpasi itu di raba gitu ya. Jadi jangan pakai ujung-ujung jarinya ya. Letakkan di sini. Terus kemudian kita kumpulkan ke bagian tengah perutnya Ibu. Permisi ya Bu, saya raba dulu. Saya kumpulkan di bagian tengah. Nah, ini Leopard 1. Jadi Leopard 1 itu untuk mengetahui bagian janin yang ada di fundus. Jelas ya? Nah, tujuan yang kedua dari Leopard 1 adalah mengetahui tinggi fundus uteri. Tinggi fundus uteri itu adalah jarak antara fundus ini yang di bagian atas ini dengan antas sigfisis. Nah, jadi kita ukur jaraknya itu menggunakan Medline. Nah, Medline-nya sudah pernah lihat Medline ya? Sudah. Medline itu yang seperti ini atau meteran ya? Mungkin ya panggilannya ya. Nah, tadi tangannya jangan diangkat ya. Jadi tangan yang satu tetap di sini. Terus kemudian kita ukur untuk TFU-nya. Nah, TFU-nya tadi yang incinya di bagian atas ya. Nah, kita ukur dari sini ke atas simfisis ya. Nah, diukur. Setelah ya pas segini, terus kemudian baru kamu balik. Oh ya, ini Bu, untuk TFU-nya misalnya 21 cm, misalnya seperti itu disampaikan. Itu ya. Boleh dicatat ya. Ya, jadi untuk usia kehamilan rumusnya nanti TFU dikali 8/7. Ketemunya itu minggu. Jadi untuk umur kehamilan atau usia kehamilan ya Mbak. Nah, kalau usia kehamilan itu ya maksudnya usia kehamilan gitu ya, atau umur kehamilan itu. Nah, ini rumusnya itu TFU dikali 8/7. Ketemunya berapa? 24. Ya, dicoret ini 3 kali 8. Ketemunya 24. Jadi usia kehamilan Ibu 24 minggu. Di pertemuan berikutnya kita ulas ya. Nah, terus setelah Leopard 1, terus kita lanjutkan ke Leopard yang kedua. Nah, Leopard kedua ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagian janin yang ada di kanan dan kiri ibu. Nah, ingat kanan dan kiri ibu itu terbalik dengan kanan dan kirinya kita sebagai pemeriksa. Jadi kalau kita kanan berarti ibunya di sebelah kiri gitu ya, karena kita menghadap ke sana. Nah, yang tadi saya sampaikan Leopard 1 sampai 3 kita menghadap ke kepalanya gitu ya, kepalanya itu. Kalau Leopard 4 baru kita menghadap ke kaki ya. Nah, jadi untuk Leopard 2 tadi tangannya kan Leopard 1 kita sudah kumpulkan ke sini ya. Ya, jangan diangkat ya, tinggal kamu geser aja. Permisi ya Bu, saya periksa di bagian kanan dan kiri ibu ya Bu. Nah, seperti ini. Terus kemudian tangan yang satu itu menahan, yang satu itu meraba. Nah, di sini yang tangan kiri saya itu menahan, kemudian tangan kanan saya meraba. Nanti kamu verbalkan ke ibunya. Permisi ya Bu, saya raba. Oh ya Bu, ini di sebelah mana? Di sebelah kirinya ya, sebelah kiri ibu ini teraba, keras, terus kemudian datar, terus kemudian datar seperti papan ya Bu. Nah, berarti ini punggung bayi. Terus kemudian kita raba yang di sebelah kanan.
Ya, sebaliknya Bu, saya ragu Bu, permisi Bu. Oh ya Bu, di sini teraba bagian-bagian kecil, berarti ini tangan dan kaki Ibu ya Bu. Nah, ini Leopold 2. Tujuannya untuk mengetahui tadi sebelah kanan dan sebelah kiri. Terus kemudian kita lanjut Leopold 3. Leopold 3 tangan kita pindah, yang satu ke sini, yang satu ke atas. Gitu ya, digeser aja. Yang satu ke sini, yang satu ke atas. Leopold 3 ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagian janin yang ada di bawah. Nah, kalau yang Leopold 1 itu kan yang di atas ya, di fundus ya. Nah, Leopold 3 untuk mengetahui bagian janin yang ada di bawah sini, yang dekat dengan pintu atas panggul, gitu ya. Nah, di sini pun kita raba. Yang satu menahan, yang satu meraba. Nah, di sini teraba apa? Kalau misalnya di sini teraba keras, terus kemudian bulat, terus kemudian mudah digerakkan atau dilentingkan, berarti ini kepala digerakkan untuk apa? Untuk mengetahui apakah bagian terendah janin ini sudah masuk ke pintu atas panggul atau belum. Nah, kalian sampaikan, permisi ya Bu, saya coba gerakan ya Bu. Ya Bu, ini bayinya masih bisa saya gerakan ya Bu, berarti ini belum masuk ke pintu atas panggul. Jadi menggerakkannya nggak usah digoyang-goyang seperti ini ya, cukup didorong aja seperti ini, nanti dia itu akan melenting. Kalau misalnya dia itu belum masuk ke panggul, gitu ya. Nah, jadi Leopold 3 itu sekali lagi mengetahui bagian janin yang ada di sini ya, yang dekat dengan yang ada di bawah, yang dekat dengan pintu atas panggul. Kemudian kalian jangan lupa gerakan atau kalian goyangkan gitu ya. Nah, kalau dia itu masih bisa atau mudah kalian gerakan, berarti dia belum masuk ke pintu atas panggul. Kalau dia itu sulit digerakkan, berarti dia sudah masuk ke pintu atas panggul. Itu ya. Nah, terus kemudian kita lanjutkan ke Leopold 4. Nah, Leopold 4 itu kakinya Ibu diluruskan. Ini ya Bu, kakinya lurus dulu. Nah, terus kemudian kamu ngadap ke sana ya, pemeriksa ngadap ke kakinya Ibu. Tangannya geser, yang satu ke sini, yang satu ke sana. Nah, Leopold 4 ini adalah mengkonfirmasi ulang. Kalau misalnya tadi di Leopold 3 dia itu belum masuk ke panggul, di Leopold 4 apa benar belum masuk. Nah, caranya kita raba, terus kemudian tangan kita itu saling ketemu apa enggak? Kalau misalnya kedua tangan kita bertemu atau namanya konvergen. Nah, berarti itu janinnya atau bagian terbawah dari janin itu memang belum masuk ke pintu atas panggul. Nah, tapi kalau misalnya tangan kita raba seperti ini kok nggak ketemu atau divergen, berarti bagian janin ini sudah masuk ke pintu atas panggul atau ke panggul ibu, gitu ya. Itu kira-kira ya untuk Leopold 1 sampai Leopold 4. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Yang mana? Yang jelas? Yang di tanya Bu, tadi yang di Leopold pertama itu kan mengukur sebenarnya menggunakan midline. Kalau misalnya di tempat kami itu bisa menggunakan. Oh iya, terima kasih sekali, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi tadi saya agak kelewat ya. Nah, jadi untuk yang Leopold 1 itu tujuannya kan 2 ya, untuk mengetahui bagian janin yang ada di fundus, terus kemudian juga mengukur TFU. Nah, tadi saya contohkan TFU-nya kalau pakai metlen ya. Nah, tadi pertanyaan bagus sekali. Gimana kalau misalnya tidak ada metlen atau tidak ada meteran? Nah, kira-kira pakai apa gitu? Ya, kalau kayaknya lurus ya, nggak bisa bengkong ya, susah ya. Nah, jadi kalau misalnya nggak ada metren itu bisa pakai jari. Ada gambaran? Ada. Nah, jadi setelah selesai semua Leopold 1 sampai 4, kemudian kalian evaluasinya kalian sampaikan kembali. Ya Bu, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan Leopold pada Ibu, terus kemudian tadi Leopold 1 ya Bu, di bagian atas itu teraba bokong ya Bu, terus kemudian tadi tumbuh fundus uterusnya 21 cm, tadi sudah saya hitung berarti umur kehamilannya 24 minggu. Terus kemudian tadi untuk Leopold 2 nya Bu, di sebelah kanan Ibu
di sebelah kiri ya, di sebelah kiri ibu tadi punggung ya Bu ya, punggung janin ibu. Kemudian di sebelah kanan tadi tangan dan kaki atau ekstremitas dari janin ibu. Kemudian untuk level 3-nya di bagian bawah itu kepala ya Bu, kepala janin ibu. Terus kemudian tadi saya coba gerakan Bu, itu ternyata masih bisa digerakkan. Berarti janinnya itu belum masuk ke pintu atas panggul. Nah, terus kemudian untuk yang terakhir tadi ternyata saya cek kembali, ternyata memang tangan saya masih ketemu. Nah, atau konvergen, berarti memang bayinya belum masuk ke panggul. Gitu ya. Nah, nanti setelah kalian evaluasi, kalian sampaikan, kemudian kalian sampaikan RTL-nya itu rencana tindak lanjutnya. Nah, misalnya kalau dia itu ibunya di poli, berarti disarankan misalnya ya ibu nanti karena ini sudah kehamilan 24 minggu misalnya, ibu berarti besok kontrol rutin ya Bu, besok kesini lagi untuk pemeriksaan kehamilan ini, misalnya seperti itu. Ada gambaran? Ada. Yang mau saya sampaikan di sini adalah antara level 1 sampai 4 itu kalian harus sinkron. Harus sinkron ya, misalnya kayak gini. Di level 1 kalian menyampaikan di sini bokong. Nah, otomatis kalau level 3 kalian di sini bokongnya apa? Ya tentu kalau di sini sudah bokong nggak mungkin di sini bokong lagi, kan begitu ya. Nah, terus kemudian misalnya di level 2 di sini sebelah kiri kamu menyampaikannya punggung. Nah, otomatis di sebelah kanan tentu bukan punggung janin lagi. Nah, tapi kebalikannya yaitu tangan dan kaki ya gitu ya. Termasuk juga misalnya di level 3. Di level 3 itu kalian sampaikan di situ misalnya belum masuk ke panggul. Nah, berarti di level 4-nya ya tentu tangannya konvergen. Atau misalnya di level 3 kalian sampaikan sudah masuk panggul, kan gitu. Nah, berarti di level 4-nya itu divergen tangannya. Nah, terus kemudian kamu lanjutkan dengan pemeriksaan sejauh mana sudah masuk janinnya ke panggul. Itu ya. Nah, itu yang perlu kalian ingat untuk kesinkronan dari masing-masing leopard tadi. Jadi jangan sampai bertolak belakang ya. Yang satu ngomong apa, yang leopard 1 ngomong apa, leopard 3 ngomong apa dan seterusnya. Ada gambaran? Ada. Itu ada yang mau ditanyakan sebelum praktek? Ya, dari fase orientasi. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Perkenalkan saya Purwadarwati, saya yang bertugas pada siang hari ini. Kedatangan saya ke sini untuk melakukan pengukuran leopard kepada Ibu. Tujuannya untuk mengetahui janin Ibu, posisi janin Ibu. Nanti prosedurnya saya akan mencuci tangan, menutup privasi dan akan membuka pakaian bawah Ibu. Dan untuk waktunya sekitar 10 menit. Apa Ibu bersedia? Sebelumnya saya izin mencuci tangan dan menutup privasi. Ya, permisi ya Ibu, saya buka. Maskernya yang mana nih? Bisa sulit digerakkan. Itu berarti Punggung di bawah tangan dan kaki. temannya geser. Ya, yang satu ke sini. Semua sudah mencoba semuanya ya? Iya. Hari ini alhamdulillah sudah selesai semua, sudah masing-masing mencoba. Nanti kalian bisa di rumah bisa berlatih sendiri ya. Boleh pakai bantal, kalau pakai perutnya itu kayaknya nggak bisa. Pakai bantal bisa ya. Nah, gerakan-gerakannya jangan lupa. Ya, untuk evaluasi terakhir sebelum saya tutup, kita review kembali. Tadi leopard 1 itu untuk mengetahui apa? TFO dan Ya, yang pertama mengetahui bagian janin yang ada di punduk, itu yang bagian atas dan juga kepala. Terus kemudian mengetahui TFO tadi gunanya untuk apa? Untuk mengetahui usia kehamilan. atau usia kehamilan atau umur kehamilan. Kemudian leopard 2 untuk mengetahui bagian janin yang ada di kanan dan kiri. Terus kemudian di pertemuan selanjutnya kita masih menyampaikan ya, kita akan menghitung TBJ atau taksiran berat janin. Terus kemudian juga nanti kita akan menghitung DJJ. Nah, tadi kan belum kan ya, menghitung denyut jantung janin. Nah, itu di pertemuan yang berikutnya.
Baik, kalau ada salah-salah kata ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sudah sore tapi masih semangat ya. Semangat pagi. Sore ya. Di akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.